Tadi kita sudah bahas tentang politik nasional, dan sekarang yang paling hangat untuk daerah kita Pak di Nusa Tenggara Barat tentang musda ke-10 Partai Golkar beberapa hari lalu. Dan keluarlah Mohan, wali kota Mataram saat ini sebagai ketua Golkar di NTB. Kalau kita lihat kan Pak tentang Golkar ini, bahwa partai paling besar di NTB kan masih Golkar Pak. Bisakah nanti akhirnya Mohan mempertahankan gelar Golkar yang seperti sekarang ini? Dan kalaupun bisa Pak, bagaimana caranya? Ya, kalau menurut saya Mohan sebagai pemimpin Golkar NTB yang baru secara aklamasi terpilih dalam musda Golkar beberapa hari yang lalu mampu untuk mempertahankan kemenangan Golkar di Nusa Tenggara Barat dalam pemilu yang akan datang, dengan syarat Mohan bisa mengkonsolidasikan kekuatan kader-kader Golkar yang ada di setiap daerah. Kita tahu bahwa ini adalah pengalaman pertama Pak Mohan diberi tugas untuk memimpin sebuah partai besar lintas daerah kekuasaannya, yaitu Kota Mataram. Kalau dilihat dari track record kepemimpinan Pak Mohan di partai politik, misalnya di Partai Golkar Kota Mataram, terakhir masih mempertahankan kemenangan sebagai partai politik pemenang pemilu di Kota Mataram. Meskipun kemenangan itu menurut saya tidak terlepas dari keberadaan Pak Ahyar sebagai wali kota saat itu, yang juga tidak bisa dipisahkan dengan Partai Golkar. Tapi saya tetap yakin bahwa Pak Mohan bisa dan mampu untuk mengkonsolidasikan kekuatan Golkar itu, sehingga Golkar bisa dipertahankan sebagai partai pemenang di NTB. Yang lainnya yang perlu mendapat atensi tersendiri dari Pak Mohan adalah karena yang dikalahkan Pak Mohan kemarin itu, meskipun dia tidak masuk dalam gelanggang pemilihan, misalnya Pak Suhaili. Pak Suhaili kita tahu adalah ketua Golkar NTB sebelum Pak Mohan. Dia Bupati Lombok Tengah dan dia berangkat dari komunitas atau wilayah yang dengan pemilih yang kedua terbanyak setelah Lombok Timur. Kita tahu Pak Suhaili juga punya masa yang kita sebut sebagai jamaah tetapnya, misalnya ada Yatova di situ, yang tentu saja itu harus dilihat sebagai sumber pemilih Partai Golkar yang paling mudah untuk dikonsolidasikan oleh Pak Suhaili. Pertanyaannya adalah, apakah setelah Pak Suhaili dikecewakan dengan proses musda kemarin itu, Pak Suhaili akan tetap di Golkar atau tidak? Kalau tetap di Golkar, menurut saya ini akan memperingan tugas Pak Mohan untuk mempertahankan gelar pemenang Partai Golkar sebagai pemenang pemilu. Nah, untuk mempertahankan itu menurut saya Pak Mohan harus mendekati Pak Suhaili agar tetap ada di Golkar. Tapi kalau dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan ternyata Pak Suhaili tetap kecewa dan tidak bersedia untuk berada di Golkar, apalagi dia sudah memilih misalnya ke partai lain, ini juga menjadi membuat tantangan-tantangan baru bagi Pak Mohan untuk mendulang suara di Lombok Tengah. Cuma sekali lagi upaya ini akan terus dilakukan karena kemenangan suatu partai di setiap dapil itu sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh tokoh yang ada di dapil itu, tapi sangat ditentukan oleh sejauh mana pergerakan dan konsolidasi yang dilakukan oleh masing-masing kader yang ada di dapil itu, terutama kader-kader yang tercatat namanya sebagai calon anggota legislatif, baik di level kabupaten maupun di level provinsi, bahkan di level nasional.
Itu, nah sehingga menurut saya untuk mempertahankan juara bertahan ini ya, untuk mempertahankan kemenangan Partai Golkar di NTB ini, Pak Muhammad harus bisa mengkonsolidasi kepala daerah yang kader Golkar, konsolidasi dengan anggota legislatif yang sedang menjabat sekarang, dan konsolidasi kader di setiap daerah. Itu syaratnya, karena Partai Golkar ini partai yang memang partai lama yang sudah menjadi pemahaman common sense bagi publik, dan untuk mengkonsolidasikannya, untuk mensosialisasikannya tidak terlalu berat dibandingkan dengan partai-partai baru yang muncul. Itu kalau menurut saya. Oke, tidak terlalu berat, tapi kayaknya kalau untuk apakah terpilihnya Muhan ini Pak, ini bagian dari mengikuti tren-tren pemimpin-pemimpin milenial, menterinya milenial, sekarang milenial. Kan kalau kita lihat beberapa orang dari Golkar kan udah ada yang secara usia mungkin Pak lebih senior. Kalau dilihat dari itu bisa ya, karena pemilih muda ini adalah pemilih yang cukup signifikan. Kalau Pak Mohan sebagai pemimpin yang masih tergolong muda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain di tingkat partai politik, menurut saya menggerakkan potensi-potensi pemilih muda ya, pemilih milenial ini sangat bagus menurut saya. Artinya jiwa muda Pak Mohan ini kalau bisa dikonekkan dengan strategi-strategi untuk kampanye bagi terhadap ya pemilih milenial, itu sangat bagus kalau menurut saya. Nah, yang paling penting lagi adalah kalau saya melihat terpilihan Pak Mohan kemarin itu tidak terlepas dari keinginan kader-kader Golkar untuk dipimpin oleh kader terbaik yang memang secara de facto ada di pusat pemerintahan provinsi, yang dimana sekretariat Golkar ada di situ. Pengalaman dipimpin oleh Pak Jenny yang ada di Gerung, Lombok Barat, dan dipimpin oleh Pak Sahili yang ada di Praia, mungkin dianggap tidak terlalu efektif ya untuk konsolidasi partai kan gitu ya. Tapi ketika stafet kepemimpinan itu diambil oleh Pak Mohan yang ada di Kota Mataram, ini akan bisa mengefektifkan konsolidasi dan pergerakan partai. Cuma sekali lagi tantangannya adalah Pak Mohan ini warga Mataram, selama ini dikenal sebagai memang orang dan pemimpin di Mataram, sementara pemilih di Kota Mataram tidak sebanyak pemilih yang di Lombok Timur, pemilih di Lombok Tengah, pemilih di Lombok Barat, dan pemilih di Kabupaten Bima misalnya. Oleh karena itu dibutuhkan seperti yang saya sebut di awal, bahwa konsolidasi lintas kabupaten, menggerakkan kader-kader terbaik di kabupaten ini menjadi kunci agar Golkar bisa mempertahankan gelar juaranya di daerah NTB ini. Oke, kalau berbicara kepemimpinannya Mohan kan sampai 2026 nanti, nah, 2024 nanti ada pemilu serentak untuk pemilihan gubernur nanti. Kalau dari analisa Bapak, ya ini oke. Ini yang memang kita membutuhkan ini ya, membutuhkan jawaban dari sinyal-sinyal politik yang terlihat. Tapi namanya politik ini kan selalu bisa berubah. Jangankan di 2024 ya, untuk besok aja itu bisa diubah dalam waktu yang begitu dekat. Ya, setiap detik, day to day itu perkembangan politik itu yang terjadi itu bisa membuat keputusan politik itu bisa berubah gitu ya. Nah, kalau kita melihat usia kepemimpinan Pak Mohan misalnya di 2024 itu kan baru satu periode di Kota Mataram. Apakah Pak Mohan saat itu akan memutuskan untuk calon kepala daerah di NTB atau tidak? Menurut saya akan ditentukan oleh bagaimana perjalanan 2021, 2022, 2023, bahkan 2024 misalnya. Kalau tren konsolidasi, tren dukungan untuk Pak Mohan ini bagus di internal Golkar, saya kira nanti kader-kader Golkar itu akan mendorong ketuanya untuk maju. Cuma masalahnya apakah Pak Mohan bersedia untuk maju atau tidak, itu juga akan kita tunggu. Sebab pilihan untuk maju di kontestasi Pilgub NTB di 2024 nanti, bila menang, baginya selamat dalam jabatan politik.
kepala daerah. Tapi bila kalah itu akan terlepas posisinya sebagai wali kota Mataram kan. Padahal dia masih punya kesempatan untuk 2 periode lagi. Ini yang kita tunggu. Atau misalnya kalau Pak Mohan belum bersedia dengan alasan masih ingin menerima amanah dari warga Kota Mataram untuk memimpin Kota Mataram 2 periode lagi, dengan harapan ketika 2 periode itu dia akan semakin matang ya, dan dia tetap terpilih menjadi ketua Golkar. Menurut saya nanti di 2030 ya, 2029 itu akan lebih mantap bagi Pak Mohan. Tapi bila keputusan 2029 atau 2030 baru masuk, maka yang di 2024 ini siapa yang diusung oleh Golkar? Nah, ini yang akan kita tunggu. Apakah ketika Pak Sohaili tidak jadi keluar dari Partai Golkar, tawarannya adalah dia tetap diusung atau gimana, itu juga sangat mungkin terjadi. Sekali lagi, karena ini masih lama juga, perkembangan politik ini akan terus dinamis. Di tengah dinamisasi politik itu juga keputusan-keputusan dari secara personal dari seorang politisi dan secara organisatoris dari partai politik juga akan terus berubah kan gitu. Apa berpotensi seperti pilgub sebelumnya? Ada 2 kader di Golkar akhirnya yang memutuskan, apakah bisa seperti itu nantinya, Pak? Kemungkinan itu juga ada, tapi yang jelas partai kader yang diusung oleh Partai Golkar hanya satu secara dari Partai Golkar. Persoalan nanti ada kader Golkar yang diusung partai lain itu juga tidak ada masalah menurut saya. Tapi sekali lagi menurut saya ini perkembangannya akan masih terus ini ya. Bisa jadi apa yang kita sebut hari ini besok juga bisa berubah. Bisa juga politik ini selalu dinamis, begitu cair, sehingga prediksi-prediksi yang kita lakukan itu bisa saja selalu berubah, tergantung dari dinamika yang terjadi ke depannya. But thank you atas waktunya Pak Dokter. Terima kasih sudah menyediakan hari Sabtunya untuk kami berbagi manfaat di sini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.